Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Aprilia dengan NIM 6670250088 dari kelas 1D. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Galang dan juga memberikan tanggapan kritik yang disampaikan oleh Galang. Oke, jadi untuk pertanyaannya, apakah RUU TNI berpengaruh terhadap masyarakat? Menurut saya berpengaruh, karena dengan adanya RUU ini bisa membuka jalan bagi kembalinya duifungsi militer seperti pada masa Orde Baru. Mungkin kita memang belum lahir pada masa Orde Baru, tapi pada masa itu militer bukan hanya bertugas menjaga keamanan, tetapi juga mengatur pemerintahan, ekonomi, bahkan politik. Akibatnya, suara rakyat dan juga peran masyarakat sipil jadi terpinggirkan. Sekarang, dengan adanya revisi RUU TNI ini, kita bisa kembali ke situasi serupa, hanya dengan wajah yang lebih halus. Pemerintah berdalih bahwa kehadiran TNI di jabatan sipil itu dibutuhkan untuk menambah efisiensi dan juga memperkuat koordinasi. Tapi dalam demokrasi, efisiensi tidak boleh dijadikan alasan untuk menghapus batas antara militer dan juga sipil. Justru demokrasi yang sehat adalah ketika sipil bisa mengawasi militer secara terbuka. Seperti yang disampaikan oleh Samuel Huntington, kalau militer yang profesional itu adalah militer yang tidak ikut berpolitik dan tidak mencampuri urusan pemerintahan sipil. Jadi selanjutnya saya akan menanggapi kritik yang diberikan oleh Galang. Jadi kritik yang pertama itu, Galang menyampaikan kalau saya itu tidak menyebutkan berapa persen masyarakat yang menolak adanya RUU TNI ini. Oke, jadi izinkan saya menjawab. Jadi sebenarnya pas presentasi itu saya sudah menyebutkan kalau dari pemantauan media sosial yang saya kutip dari Journal of Communication Research tahun 2025, terdapat kurang lebih 44.000 unggahan yang membahas soal isu RUU TNI dan 81% diantaranya itu melakukan penolakan. Nah, kenapa sih banyak yang melakukan penolakan? Karena masyarakat khawatir dengan adanya RUU TNI ini itu justru membuat kembalinya duifungsi militer pada masa Orde Baru dan juga membuat Indonesia itu mundur dalam hal demokrasi dan juga supremasi sipil. Selanjutnya, kritik yang kedua, Galang menyampaikan kalau saya ini tidak menyebutkan solusi dari revisi Undang-Undang TNI ini melalui point of view saya atau sudut pandang saya. Baik, izinkan saya menjawab. Di sini saya akan menjawab menurut saya solusi yang harus dilakukan itu pemerintah seharusnya memperkuat kapasitas militer dan juga melakukan kerjasama antara sipil dan militer yang transparan, bukan malah menambah kewenangan TNI ke ranah sipil. Terus juga kalau memang pemerintah tujuannya mengadakan revisi Undang-Undang TNI ini untuk menghadapi ancaman negara yang lebih kompleks seperti perang cyber dan juga ancaman modern, menurut saya solusi yang harus dilakukan itu meningkatkan kapasitas profesional dan juga melakukan kerjasama internasional, bukan malah menambahkan peran TNI yang masuk ke ranah sipil. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.